Allah mengatur di surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Kamu diam dong. Ya enggak, tapi kita bicara. Ya udah diam, kan cara negara Indonesia. Bukan dunia yang ada di mana antara berantai itu. Soal sabar, tapi karena nggak ngerti adab diskusi. Kita debat yang sehat, Bapak Ibu. Ini Kita debat yang sehat. sehat. Gue pakai Quran dia marahin, atau dia bertolak katanya versi saya, versi A. Tapi Anda bicaranya keterlaluan jauh, Dasar Pak. negara ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Lo tahu nggak pasal 29 ayat 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini sangat seru perdebatan antara Egy Sujana dengan sejumlah para aktivis perempuan terkait dengan tema poligami. Egy betul-betul dikepung oleh para perempuan karena Egy membangun sebuah narasi tafsir yang memahami secara agak kaku ya bagaimana nas-nas Al-Quran itu terkait dengan poligami, dan ini yang kemudian membuat para emak-emak ini sepertinya agak naik pitam sedikit dan tidak bisa memahami apa narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Egy Sujana. Nah, untuk seperti itu kita akan simak dulu, baru kemudian kita akan memberikan komentar lebih jauh terkait dengan bagaimana argumen-argumen dari Egy Sujana maupun dari para mama ini. Kita simak dulu sama-sama. Nasional objektif tersebut menolak, tidak perlu pergub tersebut, begitu ya. Logikanya harus mengerti struktur hukum. Hukum yang berlaku di negeri kita tertinggi itu Pancasila UUD 45, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian PP dan sampai pergub. Saya menjelaskan undang-undang. Enggak, iya, oleh ini dengar dulu lah. Boleh pakai mic, Pak. Jelasin Boleh pakai tadi mic, saya Pak. dengar. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sama undang-undang dasar, kita udah hukum positif. Hukum positif terkait perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Itu yang menjadi acuan kita. Bukan TAP MPR, bukan undang-undang dasar, itu kejauhan. Sangat kejauhan. Udah paham, makanya saya ingin kasih paham Ibunda atau Mbak atau siapa, Ratna mesti ngerti struktur. Saya kan bicara juga tata aturan, pergub kan, itu di bawah undang-undang itu loh. Nah. Jadi kita nggak usah kejauhan sampai TAP MPR itu nggak ada hubungannya gitu, Pak. Undang-undang di bawah apa? Di bawah undang-undang dasar. Nggak boleh lupa logika itu. Nah, Ya, dalam konteks itu, undang-undang perkawinan itu hukum positif. Jadi kita nggak usah jauh, lalu itu yang undang-undang dasar hukum ditegakkan. apa? Hukum positif. Nggak, tapi untuk perkawinan ada undang-undang yang Oleh karena dipakai. itu Itu dengar nggak baik-baik. sampai ke Jangan atas. ditanggapi dulu dong. Ini kan logika. Enggak, tapi Anda berpikir bahwa saya itu nggak tahu aturan seperti Ya, atau aturan memang nggak tahu. Kalau tapi logika Anda salah. Anda tidak tahu. Enggak, Tidak Anda salah. mengerti. Kayak pidana. Kita ngomong misalnya ya, kita ngomong pidana. Nggak usah Saya jauh-jauh undang mau dasar. jelasin, dia nggak mau Kita dengar. undang-undang, Kau kita dengar bicara dulu. KUHP gitu loh. Kita bicara hukum positif. Iya. Poinnya, Bung Ege. Hukum positif yang kita Poinnya, bicarakan, saya Pak. menerangkan tentang struktur hukum yang hukum positif. Arti positif itu yang diberlakukan saat ini, exactly masih berlaku, existing. Itu Pancasila UUD 45, the best dalam konteks dasar dalam berlaku berbangsa dan bernegara. Bawahnya ada undang-undang, namanya undang-undang organik. Salah satunya undang-undang dari tentang perkawinan tahun 74. Poin pentingnya adalah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan Maha Esa itu dalam konteks undang-undang? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka karena ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 1 jungto pasal ayat 2-nya dari 29 ayat 1 dan ayat 2, kemudian diterangkan lagi di pasal 5 ayat 1, terangkan lagi di pasal 20 dan 21 UUD 45, bahwa
Yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah, dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Hukum Islam itu mengatur poligami. Surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Kalau tidak mengurangi hormat ya, kalau Anda beriman kepada Al-Quran, ayat suci ini di atas konstitusi. Tidak boleh konstitusi menista ayat suci. Itu kan ayat suci menurut tafsir Anda. Tapi kita itu adalah negara hukum. Yang kita pakai hukum positif yang saya bilang tadi, undang-undang perkawinan untuk urusan Nah, ini perkawinan. orang Jangan kupak terlalu begini. jauh. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa menurut tafsiran Anda. Aduh, capek orang Saya begini. juga bisa bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, bukan Anda saja yang bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Kan? bacaralah. Apa? Iya. Apa yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu apa? Kompilasi hukum Islam kita tuh dibuat oleh ulama Indonesia. Iya, hukum Islam Undang-undang itu- perkawinan itu dibuat oleh Hukum masyarakat Islam yang itu mayoritas juga produknya Islam. siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak membuat hukum itu Allah. Anda baca Quran lagi, ada di surat 6 ayat 57 menerangkan hak membuat hukum ada padaku, kata Allah. Iya. Bang Egi, meskipun Bang Egi. secara Maksud agama saya begini, Ini nggak Allah hidup di negara mengatur Indonesia di ini. surat An-Nisa ayat Nggak 3 hidup di dan negara 4. Indonesia. Oke. Kamu diam dong. Ya enggak, tapi kita bicara. Ya udah diam, kan cara lagi Negara ngomong. Indonesia. Bang Egi, Bang Egi. Bang Egi. Bukan dunia yang ada di mana antah Ini berantah bukan soal itu. sabar, Bang tapi Egi, Anda Bang- nggak ngerti adab diskusi. kita debat yang sehat, Bapak Ibu. Ini Kita debat yang sehat. sehat. Gue pakai Quran Nggak dia usah pakai marahin, marah-marah kok, Pak. atau Nggak dia usah. bertolak, Nggak usah katanya marah-marah. versi saya, Baik. versi A. Tapi Anda bicaranya terlalu jauh, Dasar Pak. negara ini adalah Oke, itu Tuhan kita yang dengarkan Maha Esa. Lu tahu nggak pasal 29 ayat 1? Kalau tahu, siapa Tuhan Maha Esa itu? Allah. Berani kau nentang? Nah, kalau berani nggak apa-apa. Kau kafir, kau lawan aku. Konteksnya sekarang. Kau kelawan kau. Jadi oleh Tolong karena itu, dikontekstualkan, Pak. Jangan terlalu jauh bicaranya. Bang Egi. Dia Oke, ngomong Kita buat bicaranya kritik. konteks negara Indonesia, bukan Bang Egi. yang di awang-awang. Ini sebenarnya dua sudut Itu. pandang yang Coba berbeda. kita dengarkan Meskipun dulu. ada hukum Tidak Allah, berbeda. landasan Dia agama. aja nggak ngerti Iya. hukum. Oke. Tapi Masa ini- dikatakan Al-Quran pada urusan nggak ada dengan positif? Nah, dasar negara ini adalah Al-Quran itu umat Islam mengimaninya. Ada di An-Nisa ayat 3 dan 4 tentang perintah itu. Boleh berpoligami. Diskriminasi apa? Yang ciptain kita siapa sih? Kan Allah. Dia ngatur, kita nggak mau. Ya, ini bukan tentang tafsir, ini bukan tentang apa namanya, kita tidak Hukum Islam. tentang hukum Islam dan sebagainya, tapi mari kita lihat bersama-sama bagaimana Pergub ini adalah sebuah kebijakan pemerintah, begitu. Dan apa isinya dan bagaimana kita harus menyikapi Pergub ini? Posisi saya tentu saja menolak, begitu. Tapi menolaknya kenapa? Begitu ya? Karena Pergub ini kemudian melanggengkan sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menunjukkan bagaimana ketidakhadiran pemerintah, ketidakpedulian pemerintah terhadap perempuan, terutama para perempuan pekerja. Kekerasan bagaimana, Mbak Ika? Sebentar, saya mau bilang terutama para perempuan pekerja yang saat ini membanting tulang, yang saat ini bekerja keras, yang saat ini menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kenapa? Kenapa? Karena Alasan itu. isi dari persyaratan diperbolehkannya poligami ini salah satunya adalah karena istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi ini kan merujuk pada sebuah peran yang sangat timpang, yang kalau kata Pak PLT ini ada sumbernya, begitu. Ada benarnya dia bilang bahwa Pergub ini adalah aturan teknis, karena memang sumbernya adalah di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi Pergub ini meski hanya di Jakarta, begitu, tapi kita perlu menyikapinya, kita perlu menolaknya karena logikanya itu adalah undang-undang nasional yang melanggengkan peran yang timpang ini harusnya laki-laki juga ikut menolak, begitu. Di tengah PHK massal yang sangat luas sekarang, begitu, dan kemudian perannya itu adalah masih sangat tidak bisa melihat bagaimana perkembangan sekarang. Banyak sekali perempuan yang bekerja, begitu, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan kenapa ada Pergub poligami ini? Karena dia merujuk pada pemikiran bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga, kemudian perempuan adalah ibu, kewajibannya sebagai ibu rumah tangga,
Begitu, sehingga ketika perempuan tidak bisa menjalankan kewajiban dan peran domestik tersebut, maka diperbolehkanlah poligami. Selain itu ada juga Itu alasan logikanya. data angka perceraian yang kian meningkat di Jakarta, Mbak. Itu salah satu dasar juga yang digunakan dalam Pergub. Untuk melindungi keluarga itu tadi. Untuk melindungi keluarga dari apa? Kita fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang kemudian perempuan sulit untuk bercerai, apalagi bagi perempuan ASN. Begitu. Jadi ini yang sebenarnya harus menjadi prioritas dari pemerintah. Kenapa saya bilang pemerintah tidak peduli, pemerintah tidak hadir, karena kemudian yang diatur hanya bagaimana memperketat aturan poligami saja. Jadi kalau Begitu. porsi negatif positifnya sama sekali tidak ada satu poin pun Tidak ada. yang positif. Tidak ada. Ini harus kita bawa sampai pada revisi undang-undang perkawinan, gitu. Karena logika ketimpangan peran ini yang kemudian memicu banyaknya kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika perempuan harus bekerja sampai malam, dianggap kemudian dia tidak bisa menjalankan kewajiban domestiknya, begitu. Dan laki-laki kemudian termindset bahwa saya adalah kepala keluarga, tugas saya enggak di rumah, saya enggak mau bantuin. Ini pemicu kekerasan di dalam rumah tangga, begitu. Dengan banyaknya hutang sekarang, hutang keluarga, begitu ya, sehingga banyak orang selain bekerja di pabrik selama 8 jam, dia harus mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan. Dan jangan sampai Pergub ini jadikan pembenaran gitu maksud Anda? Iya. Jadi kita harus menolaknya, kita harus membawanya pada revisi undang-undang perkawinan. Oke. Itu makna kemerdekaan ya. Oke. Itu makna kemerdekaan. Kepala rumah tangga.